Keluarga Yosua akan bersaksi di sidang Eliezer besok. Keterangan apa yang bisa digali? Seberapa kuat kesaksian keluarga Yosua menentukan hasil atau putusan sidang? Kami akan membahasnya bersama keluarga Yosua Martin Lukas Simanjuntak dan pengamat hukum Jamin Ginting. Selamat sore, Bung Martin, Pak Jamin. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Martin, ada 12 saksi yang disiapkan dari keluarga, mulai dari pengacara, orang tua, bibi, sampai kekasih Yosua Huta Barat. Besok bagaimana pembagian untuk mengajukan saksi dalam sidang Eliezer ini? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Betul memang bahwa semenjak semalam ya sudah ada pihak keluarga yang hadir ya, dan sore ini tadi sebagian lagi ataupun seluruhnya akhirnya sudah hadir dan sudah menuju ke safe house ya. Nah, ini sebenarnya bukan semuanya keluarga Mbak Cindy. Ada perawat dari RSUD Sungai Bahar juga yang bertugas sebagai petugas formalin yang hadir 2 orang itu. Marga Pasaribu sama satu lagi Boru Nadeak ya. Nah, itu bukan keluarga tapi petugas RSUD Sungai Bahar. Nah, mengenai pembagian ya, secara normatif biasanya saksi itu diperiksa satu persatu. Ya. Dimulai dari yang secara timeline itu berurut ya. Jadi biasanya nanti kalau dari yang kebiasaan kami melalui persidangan ya, itu saksi pelapor lah yang akan diperiksa di awal ya. Saksi pelapor dalam hal ini adalah tulangnya Joshua yang juga adalah seorang advokat ya, yang bisa Pak Kamarudin berani dalam hal pertama itu melaporkan bahwa kasus ini bukan tembak menembak melainkan pembunuhan berencana, dan itu sekarang sedang berproses di pengadilan. Nah, namun ada kalanya kadang ya Mbak Cindy, dalam pemeriksaan saksi itu bisa dilakukan lebih dari 1 orang saksi sekali diperiksa. Nah, tapi itu berdasarkan kesepakatan ya. Kalau jaksa dan juga penasihat hukum sepakat untuk diperiksa, misalkan nih ada 12 saksi, lalu relevansi dari kesaksiannya itu yang bisa diperiksa bersama-sama itu misalkan ada 4, ya berarti ntar 4, 5, lalu 3 gitu. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi itu semua tergantung ya berdasarkan kesepakatan. Kalau para penasihat hukumnya dari terdakwa tidak sepakat, maka itu tidak bisa dilakukan. Harus diperiksa satu persatu. Terima kasih. Kan selama ini kita selalu mendengar bahwa keluarga sudah siap dengan bukti-bukti yang akan dibawa pada saat sidang besok. Di antaranya adalah foto luka dari Yosua Huta Barat, kemudian juga ada pengakuan Yosua kepada kekasihnya Vera bahwa ada ancaman yang ia terima. Apakah ada lagi bukti-bukti baru yang disiapkan keluarga Yosua untuk sidang Richard Eliezer besok? Ya, jadi kan sebenarnya perkara Richard Eliezer ini ya sama perkaranya Verdi Sambo sama Putri dan terdakwa yang lain. Namun memang karena saksi faktanya itu ya para pelaku juga, ya, kan tidak mungkin nanti keterangan terdakwa digunakan sebagai untuk alat bukti ya masing-masing. Kan harus ada keterangan saksi juga. Nah, oleh karena itu jaksa penuntut umum ini melakukan suatu manajemen dalam menangani perkara dan dilakukan splitsing. Nah, mengenai bukti ya, saya pikir bukti itu sudah kurang lebih 90% sudah kami serahkan kepada penyidik, dan seharusnya penyidik sudah menyerahkan juga kepada jaksa penuntut umum ya untuk dijadikan bahan nanti. Seperti contoh nanti misalkan meriksa kekasih almarhum ya. Kenapa kekasih almarhum bisa mengatakan bahwa ada ancaman di tanggal 19, di tanggal 21, dan di tanggal 7 Juli? Oh, ini loh buktinya, ini loh percakapannya, ini loh screenshotnya. Itu untuk menguatkan bahwa memang saksi mengetahui terhadap bukti-bukti yang lain yang menentukan. Karena selama ini orang berasumsi bahwa percakapan Vera itu ya dengan Joshua semuanya di tanggal 7 Juli. Faktanya enggak. Ada percakapan jauh-jauh hari ya, ancaman yang diterima oleh Joshua itu justru di tanggal 19 Juni dan di tanggal 21 Juni. Di mana salah satunya ya di tanggal tersebut, di tanggal 19 Juni dan 21 Juni, itu Vera disuruh untuk membuka hati. Nah, ada yang memframing, saya pikir ini, saya tidak tahu apakah ini ada keterkaitan dengan para terdakwa atau tidak, bahwa kata-kata itu keluar di tanggal 7 Juli. Enggak, teman-teman, salah. Kata-kata itu sudah jauh-jauh hari keluar. Di tanggal 7 Juli hanya penegasan bahwa Joshua sedang merasa terancam oleh orang yang namanya Kuat atau Skuad Lama gitu ya. Walaupun Skuad Lama dan Kuat itu adalah entitas yang berbeda. Karena memang faktanya berdasarkan
komunikasi yang sebelum-sebelumnya memang ada pembagian skuad lama dan skuad baru. Skuad lama ditujukan kepada orang-orang lama, skuad baru itu kepada Oke, orang-orang berarti atau skuad pelatih lama yang itu baru bukan gabung. Kuat Ma'ruf ya, yang ingin disampaikan? Bukan. Oke, baik. Apa yang akan diyakinkan keluarga pada saat persidangan Eliezer besok? Yang akan diyakinkan yang pertama peristiwanya itu benar ya. Oke. Luka-luka yang dilihat itu memang benar. Lalu kejadian-kejadian sebelumnya di tanggal 7 itu semuanya benar ya. Lalu harapannya yang terakhir adalah agar perkara ini ya dapat diputus seadil-adilnya ya Oke, kepada para baik. pelaku yang sudah melakukan pembunuhan berencana. Nah, namun ya saya tafsirkan sedikit ya apa yang dimaksud oleh Pak Samuel tadi di dalam statement pada saat diwawancara. Yang dimaksud dengan dihukum seadil-adilnya ataupun sesuai dengan porsinya masing-masing adalah itu juga include terhadap pertimbangan kepada terdakwa yang sudah bertobat ya. Dalam hal ini Richard Eliezer dan mau ya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mau bertanggung jawab. Ini Richard Eliezer saat ini sedang dalam rangka melakukan pertanggungjawaban ya. Oke. Dari Khusus untuk Richard Eliezer berbeda begitu ya? Oh iya, pasti Oke, dong. baik, Pasti. baik. Pak Jamin, yang ingin diyakinkan oleh keluarga Yosua Huta Barat pada saat persidangan nanti adalah bahwa peristiwa itu betul, luka-luka yang ada di tubuh Yosua Huta Barat itu betul, kejadian benar dan perkara diputus seadil-adilnya, kecuali ada perkecualian untuk Richard Eliezer yang dianggap ya sudah bertanggung jawab, sudah bertobat dan meminta maaf. Seberapa kuat keterangan dari keluarga Yosua dengan bukti-bukti yang akan dibawa nanti untuk menentukan hasil atau putusan sidang? Ya, jadi begini, saksi ini adalah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya. Yang mewakili korban dalam hal ini. Jadi apa yang didakwakan itu merupakan rangkaian kronologi yang harus dibuktikan. Nah, itulah dasarnya saksi-saksi ini yang akan menerangkan rangkaian kejadian faktual. Ya, rangkaian kejadian faktual seperti apa yang dimasukkan dalam surat dakwaan tersebut. Nah, itulah yang akan nanti diyakinkan oleh jaksa supaya hakim benar-benar yakin adanya suatu tindak pidana pembunuhan. Ya, dalam konteks ini adalah adanya korban, baru dalam rangka korban. Ya. Nanti mudah-mudahan juga dengan adanya beberapa saksi ini bisa juga mengena ke kegiatan-kegiatan lain seperti adanya memang ancaman sebelum adanya korban meninggal dunia. Kenapa penting itu? Dalam rangka menunjukkan sebenarnya ada perencanaan terkait dengan rencana pembunuhan. Saya kasih contoh. Tadi dikatakan adanya keluh kesah ancaman pembunuhan yang di-WA-kan kepada pacar daripada korban. Berarti korban sudah mengetahui kalau sebelumnya ada ancaman pembunuhan tersebut. Nanti siapa yang mengancam tersebut? Nah, squad, kalau dibilang squad itu tentunya orang-orang yang menjadi pengawal-pengawal atau yang pada saat ini, bisa saja pada saat ini mereka itu sudah menjadi terdakwa. Nah, itu juga menjadikan dasar bagi hakim nanti boleh menilai ternyata ada bukti yang membuktikan bahwasanya bukan dilakukan secara spontanitas, tetapi sudah ada rencana sebelumnya melakukan suatu kegiatan perencanaan pembunuhan. Nah, apa kaitannya dengan Baradae? Ya tentu Baradae ini memang nggak ada di situ, tetapi ingin menunjukkan rentetan kejadian peristiwa yang dilakukan bersama-sama. Kan ini kan dilakukan pasal 55 masuk ya. Baradae ada di situ, FS ada di situ. Nah, mereka inilah yang masuk dalam kategori perencanaan. Dan apa yang disampaikan saat ini, besok itu harus konsistensi, jangan berubah-ubah. Apa yang disampaikan dalam untuk Baradae itu pula lagi juga nanti yang harus disampaikan dalam kasus pemeriksaan terhadap FS, terhadap Kuat Ma'ruf maupun terhadap Brigadir RR. Itu konsistensi itu harus penting ya Mbak, dijaga bagi saksi. Begitu. Kalau dia nggak akan memberikan keterangan yang tidak sesuai, hakim nanti menilai berarti ini orangnya nggak konsisten. Untuk yang ini ngomongnya A, untuk yang ini ngomongnya B, untuk yang ini ngomongnya C. Berarti keterangannya nanti bisa dianggap
tidak baik ya, tidak bagus untuk menjadi suatu keterangan sebagai saksi. Begitu. Dengan bukti-bukti dan saksi yang dibawa oleh keluarga Yosua Huta Barat, mulai dari screenshot percakapan, foto luka, kemudian juga pengakuan dari kekasih Yosua Huta Barat soal ancaman-ancaman itu, bisakah itu menguatkan betul bahwa memang ada pembunuhan berencana pasal 340 dengan junto 338? Ya, semua bukti-bukti itu harusnya sudah dilakukan penyitaan oleh JPU dan sudah dijadikan sebagai barang bukti ya untuk bisa dihadirkan dalam persidangan. Nah, kalau benar semua sudah disita dan juga sebagai bukti, itu akan ada keterangan yang mengarah kepada tersebut. Contoh begini ya, terhadap saksi yang melakukan pengecekan terhadap mayat tersebut ya, terhadap korban ini ya, dan dari visium dan segala macam oleh dokter yang ada di Jambi. Itu dilihat relevansinya. Nah, itulah yang menjadi penguatan nantinya bahwasan benar ada jenis tembakannya, ada di mana tembakannya. Lalu terkait dengan proses pengembalian korban ke Jambi begitu ya. Nah, siapa yang pertama kali lihat, siapa yang membawa, kan nanti ada kaitan lagi dengan obstruction of justice-nya. Di situ contoh dia yang menyerahkan Pak Hendra contohnya, atau siapa pada saat itu. Nah, itu kan sebagai dasar catatan bagi hakim, ternyata memang ada kejadian itu, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima. Nah, itulah bukti-bukti sebagai penguatan. Kalau terkait dengan 340 dan 338, yang paling signifikan Mbak, yaitu terkait dengan adanya keterangan langsung almarhum sebelum dia meninggal, bahwasanya ancaman. Itu saja yang ada relevansinya, begitu Mbak. Yang ada relevansinya adalah soal ancaman. Tadi Bung Martin sempat menyatakan bahwa keluarga ingin perkara ini diputus seadil-adilnya, tapi ada perkecualian untuk Richard Eliezer karena dianggap ia sudah bertanggung jawab dengan menjadi justice collaborator, kemudian sudah meminta maaf kepada keluarga, sudah bertobat dianggap oleh keluarga Yosua Huta Barat. Bisakah ia dikecualikan dari 4 terdakwa lainnya untuk putusan nanti? Pak Jamin. Oh ya, jadi begini, GC itu harus diputuskan, Mbak. Jadi GC itu harus diputuskan oleh majelis apakah dia berhak untuk menerima GC atau tidak. Dan setelah itu nanti ada pengurangan terhadap hukuman. Ya, karena satu-satunya pengurangan hukuman itu sebenarnya bukan GC saja. Dia contohnya mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam persidangan, dan juga dia mengungkapkan kebenaran. Nah itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar bagi hakim untuk menerima GC-nya karena dia terbuka dan kooperatif, tidak berbelit-belit begitu. Termasuk pengakuannya dia tidak bisa menolak perintah, itu juga meringankan kah? Nah, kalau itu bukan meringankan, Mbak. Itu nanti kalau bisa dibuktikan, ada 2 pasal kemungkinan yang bisa dibuktikan kalau mau bebas. Pertama tentang overmah, kedua tentang perintah jabatan di pasal 51. Nah itu yang menjadi dasar nanti kalau itu bisa dibuktikan, itu bisa bebas. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, maka akan mendapatkan keringanan dengan GC dan kooperatifnya dalam persidangan. Jadi ada 2 hal yang berbeda itu. Ada peluang untuk mendapat keringanan. Singkat saja untuk Bung Martin, keluarga sudah mempersiapkan diri terutama secara psikologis karena nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Ya, jadi bukan cuma mental, fisik, kita juga persiapan juga mengenai finansial ini Mbak Siti. Saya bingung juga, negara sepertinya kehabisan uang gitu ya untuk mengundang saksi dari Jambi dan menghadirkan ke persidangan. Pertanyaannya adalah soal sisi psikologis karena akan bertemu dengan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan. Tapi nggak masalah lah, karena memang dari awal kami konsisten dan komitmen untuk jangan sampai karena permasalahan keuangan kasus jadi terbengkalai. Nah, mengenai psikologis ya, sedari awal mereka singkat saja, Bung Martin, waktu kita singkat. Ya, karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan juga Tuhan bisa dibilang ya, karena ini kata-kata mereka ya sudah menunjuk bahwa ada yang mendampingi dan melindungi mereka secara hukum. Beban mereka ini sekarang sudah plong. Ya. Baik. Bahkan ibaratnya nanti kalaupun harus bertatapan muka dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, mereka tidak gentar gitu. Baik, sudah siap ya secara psikologis. Oleh tangan Tuhan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bung Martin, terima kasih Pak Jamin Ginting sudah berbagi informasi dan juga pandangan menjelang sidang Barada Eliezer besok yang akan dihadiri oleh keluarga Yosua Huta Barat sebagai saksi.